Itu Pak. Jadi inti dari ibadah haji adalah pengorbanan. Sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran, Allah sudah kasih kita banyak nikmat. Inna a'tayna kal-kautsar. Kami telah berikan kepada kamu kal-kautsar. Ulama mengatakan kal-kautsar adalah telaga Nabi di surga, ya kan? Yang apabila orang minum di situ tuh sudah hilang hausnya. Jadi telaga Kausar itu kalau kita sudah minum sekali itu bakal haus. Nanti di surga kita minum minuman itu bukan buat ngilangin haus, iseng doang. Ya bapak nih haus kagak? Saya bisa kopi. Apakah kopi buat ngilangin haus? Kagak, cuma buat. Jadi minuman-minuman di surga itu bukan untuk menghilangkan haus, tapi untuk memenuhi nafsu kita, keinginan kita. Karena semua umat Nabi Muhammad yang sudah minum telaga Kausar tidak akan haus lama-lama. Nah, yang pertama di akhir Al-Kausar adalah telaga Kausar. Yang kedua, ulama tafsir mengatakan kata Al-Kausar di sini artinya dari kata kasir, banyak. Kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Itu maksud yang kedua. Kemudian apa yang Allah minta? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik. Allah mengatakan salatlah kamu untuk Tuhanmu. Tapi dia mengatakan fasholli ini adalah kata sila, sambunglah. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu. Yang paling utama menyambung itu dengan salat. Tapi kalau menggunakan kata fasholli akan menyambungkan kita senantiasa setiap hari aktivitas kita harus terpadu kepada Allah. Cuma dua yang Allah minta, fasholli li rabbik wanhar. Apa wanhar? Berkorban. Korban di sini bukan korban binatang. Kalau korban binatang disebut udhiyah, nyembelih. Jadi pengorbanan di sini pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga kita, harta kita, apapun yang kita miliki Allah minta korbankan. Itu yang benar. Nah, ada orang yang menentang ini semuanya, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menentang ini abtar akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita belum bisa berkorban, enggak usah ngomong apa-apa. Emang belum ada rezeki, udah gitu aja. Ini jauh udah berkorban kagak ngomong macam-macam. Kalau pada haji nanti cuma tusuk sate yang dibeli sama Arab. Bukan beli kambing yang dipikirin. Ini dia jaga apa? Wow. Kadang-kadang satu orang pegang pemain 4 gitu kan. Yang lebih parah lagi ada penada daging kurban. Biasa membayangkan tanggal-tanggal kalau 7 tuh lebaran haji. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa berkorban tahun ini. Baik, lanjut. Dah jadi mana-mana ya. Fala uqsimu bis syafaq. Apa sih artinya? Aku bersumpah dengan cahaya merah pada senja. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah. Fala uqsimu. Nah, di sini menggunakan kata fala uqsimu. Menggunakan kata lam di situ artinya sangat menegaskan. Kalau menggunakan kata lam itu penegasan yang sangat kuat. Contoh, layang surana, aku pasti akan menolong. Bukan kata lam. Kalau tidak menggunakan kata la itu tidak terlalu menekankan. Tapi menggunakan la di sini, fala uqsimu. Nah, berarti Allah sangat-sangat menekankan. Sampai Allah bersumpah. Allah benar-benar bersumpah. Ketika di awal dulu sudah bersumpah dengan langit yang pecah, jangan idza sama'u syaqqat. Nah, sekarang bersumpah lagi nih. Fala uqsimu bis syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu langit yang berwarna merah. Maksudnya apa langit merah? Langit merah itu langit ketika matahari akan terbenam, itu langit berwarna merah, lembayu. Mega. Kalau di dalam bahasa Arab disebutnya al-fikih syafaq ahmar.
Siapa? Ahmad. Artinya apa? Di sini Allah tegaskan Allah bersumpah demi waktu syafaq, demi langit yang merah. Kenapa? Karena tidak lama lagi akan tenggelam. Maksudnya apa? Ingat, kita itu sudah masuk di era syafaq. Bentar lagi kiamat. Bentar lagi kiamat. Kehidupan begitu Pak. Awalnya baik sunset maupun sunrise. Nah kita kalau yang suka menikmati liburan ini, menikmati sunset dan sunrise. Ketika kita melihat sunset dan sunrise, ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Bahwa Allah menciptakan sebuah kondisi langit berwarna merah. Kapan? Ketika matahari akan terbit atau matahari akan tenggelam. Yang pertama. Yang kedua, syafaq ini di dalam ilmu fikih adalah waktu habisnya sholat maghrib. Nih, maghrib itu waktu sedikit Pak. Selagi masih kelihatan mega merah, ya itu maghrib masih ada waktunya. Tapi kalau sudah hilang pekat kita, berarti maghrib waktunya sudah habis. Makanya upayakan kalau sholat maghrib itu jangan lama-lama komatnya. Kalau maghrib, kalau yang lain masih mending. Tapi kalau maghrib usahakan jangan terlalu paling lama 10 menit lah dari adzan ke qomat. Karena maghrib waktunya sangat sedikit, harus segera. Bahkan di beberapa masjid dulu begitu aja maghrib itu langsung sholat, langsung qomat, nggak ada qobliyah. Karena saking khawatir takut waktu maghrib habis. Pas kan beda jam, ya kan jam itu orang tua kita kan belum ada jam Pak. Gitu kan belum ada jam apa otomatis gini. Nah begitu udah lagi kita benar-benar sholat. Karena qobliyah itu kan bermuakat ya. Beda dengan badiyah. Kalau badiyah maghrib itu sunnah muakat. Maka yang dikejar itu segera dia sholat maghrib, sholat sunatnya nanti yang biasa. Fala uqsimu bisyafaq, bahwa sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Nah, jadi syafaq itu waktu merah di waktu senja. Artinya apa? Langit sudah mau tenggelam, matahari mau terbenam. Lihat Allah cantiknya Allah bersumpah dalam Al-Quran. Ini urutan nih Pak. Pertama syafaq kan, matahari akan terbenam, nanti mau masuk malam. Ayat berikutnya apa? Wal laili wa ma wasaq. Apa artinya di situ? Demi malam dan apa yang disembunyinya. Dan di malam apa yang disembunyinya. Jadi kemarin apa? Allah bersumpah dari syafaq, dari senja, sunrise, atau sunset kalau tenggelam. Kalau terbenam sore itu sunset atau sunrise sih? Lupa saya. Hah? Sunset ya. Nah dari sunset Allah lanjut lagi ke malam. Wal laili wa ma wasaq, dan malam yang menyelubunginya. Makanya kalau sudah malam tuh Pak, waktunya menyelubungi apa? Berkumpul. Orang kalau pagi pada berangkat kerja, malam kumpul di rumah. Kalau Allah ciptakan malam buat puasa, dia pada kumpul, anak, istri, ayah, ibu, kumpul. Bahkan orang tua kita dulu kalau udah maghrib nih dicari bocah ya, yang dulu, saya kemana? Belum ada, cari, kan gitu kan. Sebelum sampai ayamnya dicariin Pak. Ayam belum pulang nih. Saya dulu waktu masih kecil gitu tuh, sama bapak saya, cari ayam, masukin kandangin. Itu kalau udah sore begitu. Emang waktunya belum. Jadi jangan sampai kita mohon udah pagi siang malam nongkrong. Nah, emang nggak boleh tuh? Boleh, dan dia keseringan. Karena anak ini itu butuh yang namanya